Halo, kembali lagi sama saya Ahdan dan kali ini saya mau ngomongin tentang TV Hisense A7400F. TV ini udah sama saya kurang lebih 2 mingguan dan ada beberapa hal yang mau saya ajak ngomong. Karena TV ini sudah menggunakan Android TV, buat kamu yang sudah terhubung dengan ekosistem Google, maka akan lebih tertarik menggunakan TV ini karena dia sudah ada tombol Google Assistant. Kamu bisa gunakan TV ini sebagai hub utama untuk mengendalikan perangkat smart devices lainnya yang ada di rumahmu. Nanti kita akan ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan dari TV ini sendiri. Di dalam paket penjualan TV ini standar ada remote yang terkoneksi Bluetooth, dan ketika beli dari official store Hisense akan mendapatkan bracket. Langsung aja kita bahas tentang desain dari TV ini sendiri. Sebelum TV ini dinyalakan, desainnya terlihat cukup tipis dengan border yang sangat tipis. Desainnya kelihatan cukup elegan dan cukup modern. Tapi ketika sudah dinyalakan, terlihat sebenarnya border lebih tebal dibanding TV sebelum dinyalakan. Kaki-kaki dari TV ini terbuat dari plastik namun tampak cukup kokoh untuk menopang TV ini sendiri. Oh ya, jarak antara kaki kiri kaki kanannya kurang lebih 120 cm. Jadi perlu diingat ketika menggunakan buffet TV, mungkin ukurannya saya rekomen sekitar 140 cm biar TV-nya muat di buffet. Untuk pengendalian tanpa remote, Hisense menyediakan satu tombol kecil di bawah logo Hisense itu. Di sekitar lampu, dia hanya menggunakan satu tombol dan navigasi menunya hanya untuk pindah input source. Jadi mau nggak mau, kita harus menggunakan remote yang disediakan oleh Hisense. Remote dari Hisense sendiri bisa menggunakan dua mode. Mode pertama adalah infrared seperti biasa, seperti TV pada umumnya. Mode kedua dia menggunakan Bluetooth. Bluetooth ini perlu digunakan ketika kita akan mengaktifkan fitur Google Assistant. Karena menggunakan voice control, microphone ada di remote, jadi remote-nya harus di pairing dulu dengan TV. Baru kita bisa menggunakan voice assistant-nya. Desain remote ini sendiri cukup ergonomis. Dia ada button helper di sekitar tombol-tombolnya. Dia membantu untuk penggunaan tanpa harus melihat ke remote. Ini berguna untuk navigasi yang lebih cepat. Kalian tinggal tanpa harus melihat remote, udah hafal apa action yang mau dilakukan. Tombol Google Assistant di sini pun cukup praktis dan memudahkan kita untuk mencari konten yang diinginkan ketika akan menggunakan TV ini. Misalnya, play Omar dan Hana on Spotify. Loading dulu. Play. Oke, berikutnya kita masuk ke kualitas gambar. Seperti bisa kita lihat, kualitas gambar ini yang paling orang tunggu-tunggu. Alasan utama kita beli TV adalah cek kualitas gambar dari TV itu sendiri. Untuk settingan TV ini saya rekomend untuk ganti ke cinema atau calibrated, atau kalau emang kurang sesuai bisa di adjust sendiri. Tapi menurut saya calibrated pun udah sangat bagus untuk kualitas gambarnya. TV ini udah Dolby Certified, jadi ketika kita streaming konten yang support Dolby Certified, itu gambarnya jauh lebih tajam dibanding yang belum Dolby Certified. Kalau kualitas gambar, ketajaman warna, dan ketajaman resolusi 4K itu nggak usah diragukan, dia udah menurut saya sangat bagus. Yang kedua, kualitas suara. Menurut saya nothing fancy, suaranya standar, cukup oke. Bahkan cenderung melebihi ekspektasi saya pada awalnya. TV ini sudah certified DTS Surround Sound dan Dolby Channel 5.1, tapi saya sendiri agak nggak yakin dengan channel DTS 5.1, tapi dengan 2 channel speaker saya agak ragu. Untuk TV standar cukup oke, dan untuk nonton tanpa menggunakan soundbar pun udah lebih dari cukup. Suaranya bisa dibilang bagus. Oke, terakhir pro dan kontra. Mungkin komplain saya cuma satu, tombol Google Assistant ini ketika digunakan dia suka hit or miss, kadang dia nggak responsif TV-nya. Itu juga problem yang saya belum temukan apa masalah awalnya. Mungkin nanti kalau ada update saya akan post video lagi. Sama salah satu concern saya adalah TV ini memiliki backlighting yang menurut saya agak kurang bagus, karena dari pinggirnya tuh terlihat bleeding, jadi cahayanya cenderung tidak merata. Itu kelihatan banget kalau backlightnya kita kurangin. Bisa dilihat, apalagi kalau kita lagi browsing di menu ini, kelihatan banget kanan kirinya dia agak tidak merata.
Jadi dia memberikan kalau istilahnya efek dirty screen effect yang itu buat sebagian user mungkin nggak suka dan bisa dibilang mengganggu. Tapi kalau saya penggunaan normal pun untuk nonton nggak cukup mengalihkan perhatian saya. Cuman ya minor issue sih. Kalau orang yang picky banget mungkin nggak akan mau lihat, mungkin akan menganggap kualitasnya cukup di bawah rata-rata. Tapi sebenarnya TV ini gambarnya cukup bagus, oke juga kok. Terakhir, untuk price point yang ditawarkan adalah sekian. Menurut saya kalau di harga full itu kurang worth it untuk diambil. Mending tunggu diskon dari e-commerce kesayangan Anda. Untuk di harga segitu kita punya banyak alternatif TV lain. Tapi kalau udah diskon baru saya bisa consider. Menurut saya ini lebih bersaing dengan TV-TV di harga 5 jutaan seperti Xiaomi Mi 55 atau TCL A10 atau Kuka yang S6G Pro. Menurut saya dia lebih bersaing di level itu. Kalau di harga full dia itu agak kurang worth it karena pilihan kita banyak. Ada Samsung 55 yang TU69 atau TU7000 atau LG yang UN7300. Jadi kalau emang mau ambil mending tunggu diskon. Itu sih dari saya. Sekian review dari saya. Kalau ada yang kurang mungkin bisa di komen di bawah. Terima kasih dan nonton.